Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, Kau Tuhan Elohim, Tuhan Yahweh, kami rindu bersekutu bersama-sama hari ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan supaya berita firman-Mu ini bisa menjadi berkat, kekuatan, penghiburan, dan pelepasan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, siapkan tanah hati kami yang baik Tuhan, supaya kami siap ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang pertama saya bacakan. Hiburkan, hiburkan umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berleguk-leguk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya 40. Nabi Yesaya membawa misi yang sangat berat sebenarnya pada waktu itu. Ia sedang melayani sebuah bangsa yang sangat terpuruk. Sebuah bangsa yang sedang dibuang karena melanggar perjanjiannya dengan Tuhan Allah. Bangsa Israel dan adalah sebuah bangsa yang betul-betul tegar tengkuk. Tuhan mencintai Israel. Diberikan perjanjian-perjanjian, tetapi Israel adalah bangsa yang sangat tidak setia. Ia dihukum Tuhan, dididik Tuhan, disiplin Tuhan. Tetapi ia kembali kepada dosa-dosanya, kembali kepada dosa-dosanya. Dan Nabi Yesaya membawa sebuah pesan yang sangat luar biasa. Bangsa Israel pada waktu itu sedang menderita karena dosa-dosanya, dibuang karena dosa-dosanya. Tetapi Nabi Yesaya membawa pesan pembebasan yang luar biasa. Anda tahu mengapa bangsa Israel suka jatuh bangun di dalam dosa? Karena bangsa Israel lebih percaya dengan sesamanya bangsa Israel ketimbang suara Tuhan. Bangsa Israel lebih percaya kepada teman-temannya, rakyat-rakyat Israel daripada Musa. Bangsa Israel lebih percaya kepada sahabat-sahabatnya daripada guru-guru yang asli yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Nabi-nabi yang asli yang Tuhan sudah siapkan kepada mereka. Mereka lebih percaya rumor daripada kebenaran itu sendiri. Kamu tahu cara iblis menghancurkan anak-anak Tuhan? Sederhana sebenarnya. Iblis akan menghancurkan anak-anak Tuhan lewat keluarga. Dan sebelum kita tarik, tentunya orang berkeluarga akan berpasangan. Ia akan memberikan sebuah kata permisif buat kita semua. Tidak apa-apa, pasangan yang tidak seimbang itu tidak apa-apa. Pasangan yang belum percaya itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Belum cinta Tuhan. Toh nanti saya menikah, saya bisa didik dia menurut ajaran firman Tuhan. Itu permisif. Dan kata-kata permisif ini diyakinkan dan diteguhkan oleh para sahabat. Itulah kejadian bangsa Israel. Ketika bangsa Israel, Tuhan berkata, bilang jangan menikah dengan bangsa yang lain. Teman-teman, rakyat Israel pada bilang, hello, kalau kau tidak menikah dengan bangsa lain, ini kesempatan. Hidup ini cuma sekali.
Kalau kamu tidak menikah dengan bangsa lain, lihat itu bangsa lain, so cantik-cantik. Sedang bangsa kita sendiri kumus-kumus, udah lewat, lupakan. Sudah mencintai bangsa yang lain, tidak apa-apa. Nanti ketika kamu menikah, kamu akan bisa menarik mereka kepada Allah Yahweh. Rumor itu beredar, cerita itu beredar. Mereka lebih mempercayai sesama bangsa mereka ketimbang nabi-nabi yang diutus Tuhan kepada mereka. Itu kesalahan fatal bangsa Israel. Kesalahan fatal anak-anak Tuhan yang diizinkan Tuhan masuk di dalam pembuangan, mereka lebih percaya kepada guru-guru palsu. Mereka lebih percaya kepada teman, sahabat ketimbang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ketika kita mau doa malam, jangan doa malam di gereja ini, sepi. Mending doa malam di gereja tempat lain. Kita menjadi gereja keliling Indonesia. Keliling, tidak pernah tertanam, tidak pernah sungguh-sungguh dengan visi yang diberikan Tuhan. Kelihatannya benar, kelihatannya cantik. Dia akan memberikan sebuah pesan, toh Tuhan bisa ditemukan di mana saja. Itu sebuah pesan yang rasional, bukan? Tetapi Tuhan merindukan Petrus bahwa di tempat ini engkau akan mendirikan gerejaku. Batu karang berbicara tertanam. Batu karang berbicara fondasi. Batu karang berbicara gereja, kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan keluar dengan satu visi, satu kerinduan. Banyak orang yang berkata, aku bisa dimanapun. Itu salah satu strategi iblis, membuat orang tidak mau terikat, tidak mau tertanam. Hello, ketika Tuhan memanggil engkau sebenarnya sudah diikat oleh perjanjian Tuhan. Aku ingin bebas, aku ingin tidak terikat pada satu organisasi manapun. Aku ingin terikat hatiku pada Tuhan, gombal. Bagaimana kita bisa terikat kepada Tuhan, sedangkan kita tidak mau dipimpin, ditundukkan. Itu sebuah kata-kata yang mengerikan. Tetapi ketika di ranah persahabatan, itu akan menjadi sesuatu yang kedengarannya bagus, kedengarannya menarik. Ketika kita makan bareng bersama-sama dengan teman dan sahabat kita mulai bergosip, kita bukan bergosip ya, membicarakan dengan kata-kata lebih. Ya bergosip itu tidak boleh lah, itu sensitif untuk banyak orang. Kelebihan kata-kata, kita berbicara, ya kan, oh kamu nggak tahu, wah enaknya pelayanan di situ, kok di situ. Males retreat terus, gua males retreat terus, ngapain retreat terus. Mereka percaya dengan teman-teman mereka. Mereka percaya dengan orang buta dan akhirnya akan menuntun mereka kepada orang buta. Dan semuanya akan masuk di dalam jurang penghakiman. Mereka percaya banget dengan kata-kata. Suatu kali, beberapa waktu yang lalu, ada seorang laki-laki cerita kepada saya. Kak, saya ini merasa dihakimi anak Tuhan sendiri. Jadi ceritanya gini, dia itu beli masker teman-teman. Dia beli masker, temannya titip sama dia masker. Karena dia punya kartu kredit, dibelikan masker. Dan dia dengan senang hati nomboi teman itu. Nombok itu bahasa Ibrani ya. Menambahi teman itu. Contoh masker harganya 50.000 waktu beberapa bulan yang lalu. Dia nomboi jadi 30.000. Dengan bersuka cita karena untuk sebuah pelayanan. Satu kali masker itu tidak datang-datang. Karena perjalanan dari luar negeri katanya dia sampai ke Indonesia itu bisa butuh waktu cukup lama. Dan begitu datang, harga masker menjadi 10.000. Kau tahu yang digosipkan apa sampai dia menangis? Ngambil concek akene, kebacot.
Sampai dia betul-betul, kalau bukan teman gitu ya sudah, aduh gitu ya. Lihat, kita mempercayai ternyata selidik punya selidik, temannya ini dihasut teman-teman yang lain. Kenapa kamu kok pesan di situ? Harusnya pesan di aku lebih murah. Saya cuma bicara sama orang ini. Serahkan fakturmu, lihat fakturmu, tapi akhirnya saya ralat percuma-percuma. Orang yang pikirannya busuk, hatinya busuk, dia selalu memikirkan yang busuk. Betul kata Tuhan. Dari hati keluar pemberhandaraan kita. Nggak usah. Saya bilang kayak gitu. Tuhan pembelamu. Berapa banyak kita dihadapkan di dalam persoalan-persoalan yang sederhana, tetapi itu terjadi di dalam kehidupan kita. Lihat, orang yang tadinya dimintain tolong dengan senang hati menolong, nombok malah, tapi dihakimi rame-rame. Gak tanya langsung sih, tapi nyebar dengan cepat. Lihat, penghakiman itu begitu fatal. Sejak saat itu, orang yang dimintai tolong berubah pikirannya kepada orang yang meminta tolong. Sejak saat itu, orang yang tidak mengklarifikasi, itu pikirannya berkembang kemana-mana dan mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang yang menolong ini. Itulah bangsa Israel. Dia lebih mempercayai sesama teman-temannya, gak usah persekutuan doa, gak usah doa malam. Pelan tapi pasti racun itu menguasai pikiran dan akhirnya menguasai total seluruh kehidupannya. Dan ketika Tuhan memanggil dia, dia tidak siap dan dia tidak bisa berikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini bangsa Israel. Bangsa Juaji. Tahu nggak Juaji? Bahasa Ibrani ya? Bukan. Juaji itu bahasa Mandarin. Saya nggak tahu istilahnya itu dari mana ya bahasa gua. Saya sering kali dengar kata-kata Juaji. Apa sih? Istilahnya itu kayak gini loh. Ini udah dikasih hal yang baik. Tetapi masih neko-neko, masih menyerang, masih menghakimi. Itulah yang terjadi. Bangsa Israel malu. Bangsa Israel memilih mempercayai teman-teman mereka ketimbang nabi-nabi mereka. Oleh karena itu muncul ayat-ayat. Nabi-nabi udah kukirim buat kamu, kamu bunuh. Kamu gak percaya. Kamu betul-betul lebih mempercayai perasaan pikiranmu sendiri ketimbang menaklukkan perasaan dan pikiranmu di bawah kendali Tuhan yang hidup. Yesaya membawa berita penghiburan. Lihat Tuhan itu baik luar biasa. Siapa yang pernah jadi anak-anak? Semua pernah jadi anak-anak. Siapa yang pernah dipukul orang tuanya? Tapi berapa banyak dari kecil sampai dewasa kamu dipukul terus tidak pernah dihibur, artinya orang tua Anda butuh pemulihan. Rata-rata dipukul, diperbaiki. Ada satu orang yang cerita sama saya pukul anak saya kerangkeng di kamar. Dapleknya luar biasa, keturunan siapa? Kamu, saya bilang gitu. Keturunan kamu. Tapi dia intip dari jendela, bunuh diri gak ya anakku? Ngapa-ngapain dia anakku? Waktu menghukum itu dia gelisah luar biasa. Ketika dengar cerita itu saya tertawa. Tapi Tuhan ingatin saya, itulah hatinya Tuhan buat kita semua. Dia menghukum kita bukan untuk mencelakakan kita. Dia menghukum kita untuk menolong dan melepaskan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Satu kali ada fenomena yang aneh. Tuhan berbicara bisa lewat status WA. Loh kok bisa? Pada waktu saya doa. Tiba-tiba selesai saya doa, saya melihat status WA. Banyak dagangan ya di akhir zaman ini, banyak dagangan. Banyak dagangan, banyak ini, dagang ini. Menarik gitu ya seperti itu. Tapi sayang uang perlu dijaga seperti itu.
apalagi kalau berita status tentang makanan, babi panggang, babi madu, itu saya paling tergoda. Waduh gitu ya. Tapi satu kali ada status-status rohani sekali. Saya tertarik. Status-status itu berbicara tentang A, B, C, D, E, F, G. Tapi tiba-tiba Tuhan berbicara. Stop. Jangan baca. Loh kenapa Tuhan? Jangan baca. Dia buat status bukan untuk aku tolong, tapi supaya teman-temannya tolong dia. Watch. Yes. Kita buat status seakan-akan kita di posisi sangat lemah, kita di posisi sangat perlu ditolong, dan Tuhan memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Tuhan berkata bahwa sudah, jangan dibaca. Aneh bukan? Tuhan rindu kita berteriak kepada Dia, bukan berteriak tolong kepada status-status yang kau tujukan kepada orang-orang tertentu, sementara orang lain tidak bisa membacanya. Tuhan rindu kita berteriak tolong hanya kepada Dia. Pernah satu kali teman saya, bukan teman sih sebenarnya, ya namanya apa ya, kalau kita baru 1-2 kali kenal tiba-tiba akrab, ya belum tentu teman kan, tapi bahasanya teman. Dia pernah guyonan seperti ini. Kalau saya sedang kesusahan, saya akan buat status-status yang kontaknya bos-bos besar. Siapa tahu nyantol. Lihat, orang menulis status yang begitu indah, ada ayat-ayatnya, tapi motivasi hatinya untuk ditolong manusia, bukan untuk ditolong Tuhan. Karena di dalam pikirannya, Tuhan gak bisa baca, manusia bisa baca. Nanti Tuhan kan bisa kasih penolong, ya, hikmat kepada orang itu untuk menolong kita. Lucu, tapi Tuhan lihat dari hati loh. Beneran, Tuhan lihat dari hati. Sampai suatu saat saya tuh enggak pernah habis pikir kenapa Tuhan juga mengingatkan soal status-status di WA. Dia bilang, Tuhan berkata bahwa jangan lihat itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ambil ayat berikutnya ya. Ambil ayat berikutnya. 4, setiap lembah harus ditutup, setiap gunung bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berleku-leku menjadi daratan. Ini syarat pemulihan. Ini bangsa yang dibuang, Tuhan mau memberikan pemulihan yang luar biasa. Berapa banyak hidupmu sekarang seakan-akan dalam pembuangan karena dosa dan kesalahanmu di masa lampau. Cicilan menggunung. Banyak anak Tuhan ini betul-betul sesuatu. Sudah uangnya kecil, sedikit, penghasilan pas-pasan, beli iPhone lagi. Nyicil lagi. HP saya under 2 juta, itu pun nunggu bonusan. Nunggu tanggal tertentu supaya free ongkir. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya kadang gedek-gedek, sudah diberitahu. Tetap di dalam motivasi pikirannya adalah kapan lagi aku bisa dapat. Tuhan tidak suka loh dengan orang-orang seperti itu. Tuhan mencintai, tapi Tuhan tidak suka dengan karakter-karakter seperti itu. Tuhan mau hidup kita dibawa ke mezbahnya. Hidup ini adalah persembahan, namanya persembahan pasti menyakitkan. Berikutnya, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya, lembah harus ditutup. Kalau saya eksplorasi lembah berbicara dosa-dosa kita di masa lampau yang mengganggu kita, yang mendistrak kita untuk berlari pada panggilan Tuhan. Setiap gunung dan bukit diratakan. Artinya apa?
Setiap gunung-gunung, raksasa-raksasa kita, mimpi-mimpi yang menghalangi kita untuk menuju kepada Tuhan, harus segera dibuang, digantikan dengan mimpi dari Tuhan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Ini berbicara kita harus punya pekerja-pekerja Tuhan yang meratakan tanah-tanah, memberitakan berita kebenaran firman Tuhan, dan menjadi tanah yang berleguk lutut menjadi daratan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu Perang Dunia, ketika Jepang dibom atom di sebuah kota Hiroshima dan Nagasaki, sedianya bangsa Jepang itu akan dibom lebih dahsyat lagi kalau mereka nggak nyerah. Untung mereka nyerah. Dan pada waktu mereka menyerah, kaisarnya berkata kepada seluruh rakyatnya, kumpulkan guru-guru. Berapa banyak guru yang tersisa? Dia nggak tanya berapa banyak pasukan yang tersisa. Dia tanya berapa banyak guru-guru yang tersisa. Karena sebelumnya pelayanan guru diremehkan, pelayanan pengajaran diremehkan. Tapi ketika bom itu meledak, membuat pikiran kaisar ini terbuka. Aku perlu guru-guru. Bagaimana bisa membuat bom sehebat itu? Selama ini mereka mengandalkan fisik, mereka mengandalkan kekuatan, mereka mengandalkan latihan-latihan fisik. Tapi latihan-latihan fisik itu tidak berguna tanpa pengajaran yang benar dan yang sehat. Kita mendisiplin diri kita setiap pagi, doa malam, tanpa pengajaran yang benar, tanpa pengajaran yang sehat, sia-sia karena orang lain bisa melakukan yang sama. Lalu apa bedanya kekristenan dengan yang lain? Pengajaran di sini adalah pengajaran yang bersumber daripada firman Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mudah kok melihat pengajaran palsu atau asli. Yang diceritakan ini Kristus atau hamba Tuhan. Yang diceritakan ini Tuhan, Yesus, Kristus, kristosentris, atau menceritakan yang lain. Mudah sekali. Kalau setiap kali di mimbar berbicaranya tentang saya sukses, saya diberkati, saya kemarin dapat undian, saya dapat lotre, saya begini dan begitu, Anda perlu waspada. Tidak semuanya salah, tapi Anda perlu waspada. Berita apa yang disampaikan? Berikutnya, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku apa yang harus kuserukan. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya. Dengan segala nafasnya sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kamu tahu artinya ini? Berserulah tentang Tuhan. Tentang kekuasaan Tuhan. Tentang kedaulatan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang perkasa. Oleh karena itu kita sembah Dia. Kita adalah milik kepunyaannya. Oleh karena itu kita sembah Dia. Aksesoris tidak penting. Kekayaan seperti rumput dia bisa layu. Kekayaan seperti bunga dia bisa hilang. Tetapi hati yang takut akan Tuhan itu akan kekal sampai selama-lamanya. Penghiburan kita bukan karena uang. Penghiburan kita bukan karena harta. Memang gak ada uang, kita memang butuh tetap dihibur. Gak ada dana, kita tetap perlu dihibur.
Tetapi penghiburan yang terbesar bukan karena uang. Uang tidak akan bisa memuaskan hasrat dan kerinduan kita. Percayalah. Tetapi hanya Tuhan yang mampu memuaskan kita, hasrat kita. Karena seluruhnya Dia tahu mengenai hati kita. Cinta yang sejati bukanlah kita mendapat pasangan yang sejati. Tetapi cinta yang sejati adalah ketika kita mau menyerahkan seluruh kisah cinta kita di tangan Tuhan. Diperbaiki, dibentuk dan dimurnikan oleh Tuhan. Itu kisah cinta yang sejati. Kisah cinta sejati bukan kamu pergi ke Eskimo, ke Kutub Utara, foto prewedding di sana. Bukan, itu bukan kisah cinta sejati. Bukan berarti kamu foto underwater gitu ya, yang ngetren. Kita foto water. Dengan pose-pose yang bagus, itu kisah cinta sejati. Bukan, itu foto kisah cinta yang sejati. Foto kisah cinta yang sejati. Bukan gambaran dari kisah cinta itu sendiri. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan guru-guru palsu, hati-hati dengan pergaulan yang tidak baik. Kita menyangka pergaulan yang tidak baik itu orang yang tidak percaya kepada Kristus, yaitu di luar kekristenan. Salah. Pergaulan yang tidak baik itu justru terjadi di kalangan anak Tuhan sendiri yang tidak mau ditaklukkan, yang tidak mau dipimpin, yang maunya memimpin diri sendiri. Orang anak-anak Tuhan ini seakan-akan eksis di dalam gereja, seakan-akan berkarya di dalam gereja, tetapi begitu ada badai dan pencobaan akan kabur seketika. Karena mereka tidak pernah tertanam dan mereka tidak punya kerinduan untuk ditanam. Hari ini Tuhan katakan, jikalau kita adalah orang Israel yang termasuk dibuang sekarang, seakan-akan kita merasa dibuang. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Pembelamu, Kristus Yesus, tidak akan membiarkan engkau dihukum selama-lamanya. Pembebasan itu akan tiba. Kisah-kisah kemenangan itu akan tiba. Lalu bagaimana caranya kita mendapat kisah-kisah kemenangan? Kita harus bertobat, memalingkan semua hati kita, perasaan kita hanya untuk nama Tuhan. Berikutnya ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkan suaramu kuat-kuat. Nyaringkan suaramu, jangan takut. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Guru-guru, anak-anak Tuhan, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Jangan takut, berteriaklah. Ketika kamu punya toxic people di sekitar engkau, pergaulan yang membawa engkau ke dalam bencana. Pergaulan yang membawa engkau kepada kehancuran, engkau harus berani berkata kepada mereka, ini pergaulan kita enggak sehat. Ayo kita datang kepada Tuhan sama-sama. Kamu harus berani berkata stop. Ketika di rumah-rumah makan, stop bergosip tentang sesamamu di gereja Tuhan. Stop bergosip tentang orang lain. Kamu harus berani menyuarakan dengan nyaring. Karena itu apa? Karena itu racun perlahan-lahan. Suatu saat ketika racun itu sudah menguasai pikiran kita, kita sudah tidak bisa lagi dibimbing. Kita sudah tidak ada lagi dibentuk. Yang ada adalah pemberontakan, kemarahan, dan pembenaran diri. Hati-hati itu. Nah, dikatakan di sana, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatannya, dengan tangannya ia berkuasa. Ini buatan yang luar biasa. Lihat mereka yang menjadi upah jernih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak dombanya di pangkunya, induk-induk dombanya dituntunnya dengan hati-hati. Anak-anak di pangku Tuhan. Tapi kamu jangan ada yang menafsirkan ayat ini, enak ya jadi anak-anak,
seumur hidup aku mau dipangku Tuhan sampai memutih rambutmu. Tuhan mengasihimu. Ya, Tuhan mengasihimu, tapi maaf, kamu bukan berkebutuhan kan? Gak apa-apa kalau berkebutuhan, dia dipangku Tuhan selama-lamanya. Tapi kamu bukan. Oleh karena itu kamu harus jadi induk yang dituntunnya dengan hati-hati. Itulah Tuhan kita. Dia adalah guide kita. Satu kali ada seorang anak kecil yang menobatkan. Saya pernah cerita ini beberapa belas tahun yang lalu. Ada papa mamanya sedang bertengkar. Anak laki-laki umur 4 tahun ini yang sudah ikut pelajaran sekolah minggu. Papa mamanya ini tengkar terus, ini anak tunggal. Tengkar terus, pokoknya apapun dipertengkarkan gitu ya. Buka pintu, salah buka, bertengkar gitu ya. Terus salah naruh sepatu, bertengkar. Nyuci nggak bersih licin, bertengkar. Saya jadi bingung, ini kok bisa jadian ya gitu ya. Tapi itu yang terjadi, saya bertengkar pokoknya. Kalau tidak bertengkar, bukan pasangan ini. Wah keren kan, sebuah statement yang luar biasa. Ada pertengkaran, ada pasangan ini. Tidak bertengkar berarti bukan pasangan ini. Sebuah kata-kata emas buat keluarga mereka. Pergi pada waktu ke gereja menjadi malaikat. Menjadi malaikat. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mungkin anaknya yang umur 4 tahun ini delangop. Ku mau cinta Yesus. Mereka dikenal orang-orang yang baik. Tapi anak melihat semuanya. Amin. Amin. Ada orang yang berkata, biasanya guru-guru playgroup TK itu adalah orang-orang penyimpan rahasia besar anak-anak, bahaya. Karena semuanya diceritakan, papa mamaku itu sebenarnya suka tengkar. Papa mamaku itu sebenarnya kepet, tidak pernah mandi. Gitu ya, seperti itu. Sehingga ketika guru-guru TK playgroup, hati-hati, kamu harus jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena cerita anak-anak ini akan mempengaruhi pikiran kita kan. Karena anak-anak kan jarang bohong gitu ya. Rata-rata enggak bohong. Mereka mengungkapkan apa adanya. Nah oleh karena itu ketika suatu kali anak ini mendapat pelajaran sekolah minggu untuk menghardik iblis. Iblis itu suka berteriak-teriak, kata guru sekolah minggunya. Iblis itu suka mengaum-ngaum, berteriak-teriak. Oleh karena itu engkau harus berteriak kepada Tuhan supaya iblis itu pergi. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Itu yang selalu ditengar anak 4-5 tahun ini. Satu ketika ada pertengkaran besar di keluarga mereka. Rupanya mereka ini atlet lempar lembing, jadi piring dilempar, shoot gitu ya, preang gitu ya. Ini obsesi masa kecil yang tidak terjadi. Oleh karena itu mereka lampiaskan di dalam keluarga, gitu ya. Lempar apa? Lempar guci. Oh mahal, gak jadi, gitu ya. Eman, cicilanku masih banyak, gitu ya. Lempar piring yang murah aja, sering. Satu kali, anaknya bangun dari tempat tidurnya, melihat papa mamanya dan dibentak. Iblis keluar! Dan itu ngomongnya bukan sekali seperti orang teriak-teriak. Iblis keluar, keluar kamu, keluar, didorong papa mamanya. Papa mamanya apaan sih anak ini? Didorong anaknya, jatuh. Dan anaknya dengan mata tajam melihat papa mamanya. Iblis keluar. Kamu tahu? Sejak saat itu mereka gak pernah tengkar lagi. Iblisnya betul-betul sudah keluar. Loh, betul. Kita ini melawan penguasa-penguasa yang tidak terlihat, amin. Kita melawan penguasa-penguasa di udara yang tidak kita lihat. Anak itu mempraktekkan praktek iman. Dan entah gimana, karena itu mungkin kairosnya Tuhan, waktunya sudah tepat. Sehingga apa? Sehingga mereka betul-betul mendapat pemulihan dari Tuhan. Sejak saat itu ada mesbah keluarga. Sejak saat itu hidup keluarga ini berubah. Itu belasan tahun yang lalu.
Saya mendengarkan kisah ini. Dan ini kisah nyata. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tahukah engkau bahwa mulut kita ketika kita dekat sama Tuhan, firman yang dibagikan di hati kita, ketika kita keluarkan dengan sungguh-sungguh, itu sanggup mengusir iblis. Sanggup untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tersulit sekalipun. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada orang yang hobinya mencari kesalahan kata demi kata. Konteks khotbah sudah benar, kepleset satu dijadikan bahan bulian. Banyak orang-orang seperti itu. Orang yang tidak insecure hidupnya, tidak aman hidupnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mau tahu cara keluar dari pembuangan? Satu, jangan bergaul dengan sesamamu manusia yang hobinya gosip. Ketika mereka gosip tentang kakak Rikommu, ayo sini ketemu sama kakakku, perlu pemberesan kamu rupanya ya. Ayo perlu pemberesan. Itu yang pertama. Ketika mereka sudah berbicara hal-hal yang buruk, ayo sini. Nggak usah tunggu lama, nggak usah tunggu 1 tahun dibawa. Ketika mereka bergosip tentang siapa? Tentang temanmu itu, sudah dibawa. Benar nggak yang digosipkan itu? Biar dia bisa klarifikasi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita meratakan gunung-gunung. Ini saatnya kita meratakan bukit-bukit. Ini saatnya kasih Tuhan, firman Tuhan yang memerintahkan kepada kita untuk meratakan gunung-gunung, meratakan bukit-bukit, menutup lembah-lembah, supaya mempersiapkan jalan buat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saya percaya kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Saya percaya kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Tapi ketika Tuhan datang ke muka bumi ini, apakah dia menemukan iman, kasih, pengharapan di dalam hidup kita? Kalau dia tidak menemukan itu lagi, semuanya akan sia-sia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bacakan, saya lompat di dalam Yesaya 27. 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Bicara macam apa ini? Tuhan itu setia, Tuhan itu adil. Ketika engkau di dalam masa-masa pembuangan, jangan kau berteriak, hakku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan tidak mendengar doa-doaku. Bicara macam apa ini? Itu firman Tuhan yang bilang loh. Tetapi Tuhan sedang menanti-nantikan saatnya. Pemulihan itu terjadi. Hidupmu yang tadinya dari masa pembuangan akan menjadi masa-masa kemenangan. Tuhan sedang menanti saat-saat itu. Dan oleh karena itu dikatakan di sana 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Ia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak pernah menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Siapa kalau baper bilang Tuhan mungkin sudah capek sama aku? Sesat. Ini loh Tuhan gak pernah capek, Tuhan gak pernah lelah. Oh gunung batu masalahku besar, aku minta diangkat batu masalahku. Dari pengalaman hidup saya, hanya sebagian kecil Tuhan mengangkat batu-batu besar masalah saya. Kadang masalah itu dibiarkan, walaupun saya berteriak minta tolong. Tetapi Tuhan menunggu saatnya saya dewasa supaya kuat membuang masalah itu. Dan itu yang sering terjadi. Tuhan menunggu kita dewasa. Sehingga ketika kita dewasa, batu-batu masalah kita. Kamu lihat anak kecil. Anak kecil bola umur 1 tahun. Bola basket diangkat. Kuat gak? Gak kuat. Tunggu saatnya dia bertumbuh. 4 tahun, 5 tahun. Bola basket ditendang. Keluar masalahnya. Kamu remaja,
ngangkat beban 10 kilo beras disuruh ibu kita. Berat berat. Beli beras kok berat-berat. Oh gitu ya, berat. Tapi ketika kita udah gede, dewasa, 10 kilo gak bisa ngangkat, berarti kamu berkebutuhan. Diangkat, kuat aku sudah kuat sekarang, berikan aku satu lagi. Jangan nantang terus, nanti juga gak kuat gitu ya, seperti itu. Aku kuat. Artinya apa? Jangan meminta masalahmu pergi, mintalah kamu bertumbuh di dalam kedewasaanmu supaya kamu kuat. Supaya kamu diberikan kemampuan untuk mengalahkan masalah-masalah kamu dan mengangkat batu-batu permasalahan kamu. Sekali lagi, Tuhan kadang tidak akan membuat masalah kita berlalu. Bahkan Tuhan tidak akan pernah menyingkirkan batu-batu atau gunung-gunung masalah kita. Tapi Tuhan mengizinkan kita bertumbuh, bertambah dewasa. Dan kita bisa mengatasi masalah-masalah itu. Amin. Amin. 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, jauhkan pergaulan yang tidak baik atau usahakan pergaulanmu menjadi pergaulan yang benar di mata Tuhan. Racun itu muncul dari kecil. Racun ketidakpercayaan itu muncul dari hal-hal yang kecil dan iblis itu adalah invisible. Tidak terlihat, dia memberikan racun pelan-pelan dan akhirnya engkau tidak percaya kepada Tuhan sendiri. Yang kedua, engkau belajar mempercayai pemimpin-pemimpinmu yang memiliki cara hidup yang benar di mata Tuhan. Yang tidak benar tidak usah ditiru. Percayai kepada gembala-gembala rekommu yang cara hidupnya benar di mata Tuhan. Percayai kepada guru-guru yang benar, bukan guru-guru palsu yang merusak jiwamu. Tadi saya sudah kasih tahu ciri-cirinya bagaimana, apakah dia menceritakan Kristus atau menceritakan tentang dia sendiri sebenarnya. Kalau gembala rekommu bolak-balik cerita tentang dirinya ini namanya sindrom star. Semuanya harus tentang saya. Semuanya tentang saya. Kalau saya tidak dipuji, saya nggak mau rekom. Saya nggak disembah, saya nggak mau direkom. Semuanya harus nurut, semuanya ini sindrom star, ini insecure, ini pemulihan lagi nanti. Yang ketiga, ratakan jalan-jalan, ratakan gunung-gunung. Artinya apa? Kita persiapkan diri. Kalau Tuhan mau memulihkan kita, semua gunung-gunung masalah kita akan diratakan. Saya percaya setiap lembah-lembah kekelaman kita akan dipulihkan. Lalu bagaimana caranya pemulihan itu terjadi? Saya sudah kasih tahu. Kuncinya ayatnya adalah yang di terakhir. Tuhan akan mendewasakan kita. Sehingga kita bisa berkata kepada gunung batu masalah kita, pergi engkau, lenyap engkau. Tuhan akan mendewasakan kita. Kita sedang dalam proses didewasakan. Hari-hari ini kami berdoa untuk begitu banyak pos-pos perkabaran Injil di daerah masing-masing. Kami berdoa buat NTT, kami berdoa buat Sumba, kami berdoa buat Papua, kami berdoa buat Ambon, kami berdoa buat Bali, kami berdoa buat Kediri, kami berdoa buat Sidoarjo, kami berdoa. Saya tahu doa ini sedang dikandung dalam tanda kutip. Nanti kalau kata-kata dikandung itu biasanya paling gak suka dengan orang-orang ahli-ahli Taurat. Apa itu dikandung dan dilecehkan? Apa itu dikandung, mana ayatnya gitu ya, seperti itu. Yang penting kamu ngerti, Yesus itu bicaranya simple kok, bukan sampel. Ya, sampel itu gila. Sampai doa itu penuh. Sampai cawan doa itu penuh, itu istilah kami. Dan akhirnya siap berbuah. Luar biasa.
Tahun depan kalau Tuhan izinkan berdiri 10 gereja. Kalau Tuhan izinkan lagi tahun depannya 100 gereja. Kalau Tuhan izinkan 30.000 gereja. Kami mau menjadi saksi yang hidup. Kami mau orang melihat kami, melihat Kristus. Jangan sampai orang yang melihat kami berkata, biasa anak Tuhan memang seperti itu semua kelakuannya. Saya nggak mau. Biarkan Kristus yang terpancar di dalam kehidupan kami semua. Saya pun berusaha, saya bukan orang sempurna, saya ini orang jahat. Saya ini mantan orang jahat. Yang kejahatannya kadang juga masih ada. Ya rasa malas, masih ada. Saya bukan orang yang sempurna kok. Saya bukan pendeta yang membranding diri saya terus tiap hari ketemu Tuhan, bersekutu, menari bersama Tuhan. Enggak. Tapi ada begitu banyak pergumulan. Tapi ada kemenangan di bawah kaki Yesus. Amin. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa di antara engkau yang merasa dibuang Tuhan? Ini jawabannya. Kamu dipulihkan Tuhan. Tuhan menantikan pemulihanmu. Anak-anak, Tuhan rindu menantikan pemulihanmu. Tuhan rindu kamu menjadi teruna-teruna. Anak-anak Raja Wali. Yang terbang tinggi. Yang bisa mengatasi setiap badai dan permasalahan hidup. Sion, bangsa Israel. Penebusmu sudah datang. Jangan gelisah hidupmu. Mari kita bangkit bersama-sama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup kebenaran firman, kita tutup Alkitab, kebenaran firman Tuhan tidak boleh ditutup. Saya salah bicara. Silakan pemain musik maju ke depan. Kita persiapkan hati kita. Kita mau doa ya. Kita doa sebentar, pujian, penyembahan. Mari kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, di kota kita masing-masing. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
sekalipun Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. ku puji, Ku sembah Kau Tuhan. katakan aku percaya hari ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. siapa bilang Tuhan tidak mencintai anak-anaknya? Ketika engkau dihukum karena pelanggaran-pelanggaranmu, Tuhan sudah merencanakan rencana pembebasan yang paling indah di dalam hidupmu. Jikalau hari-hari ini engkau mengalami badai masalah, begitu banyak persoalan yang tidak tubi-tubinya datang di dalam hidupmu, percayalah kepada Tuhan. Bukan dengan pengertianmu sendiri, percaya adalah bukan sekedar belief tapi trust, merelakan diri kita untuk dituntun dan dibimbing oleh Tuhan sepenuhnya, seutuhnya. Ketika Tuhan mendidik kita seperti seorang ayah, Ia melihat kita, Ia mengamat-ngamati kita. Tidak pernah Ia membiarkan kita kelaparan atau meminta sepotong roti. Tidak pernah. Ia memberikan mana tepat pada waktunya. Setiap pagi Ia memberikan berkat-berkatnya buat kita semua. Pemeliharaannya sungguh sempurna. Ini pribadi Tuhan kita. Pribadi Allah kita, Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah kekurangan hikmat. Dia tidak pernah lelah dengan dirimu. Dia tidak pernah capek dengan masalah-masalahmu. Dia Tuhan yang setia. Sebab Dia tidak mungkin tidak setia. Dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Dia tetap setia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia Allah yang setia. Dia Tuhan yang setia. Oleh karena itu hari ini siapa yang mau di antara kita berkata, aku percaya Tuhan. Aku percaya bahwa berkat-Mu itu tepat pada waktunya. Aku percaya perlindungan-Mu. Aku percaya dengan pertolongan-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan imanmu. Aku percaya. Oh haleluya. Berkat
lagi, katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya padamu Tuhan. Aku percaya Thank you Jesus. berkat-Mu atasku melimpah, Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. biarkan jemaat sendiri berkata, sekalipun aku berada dalam lembah gelap, Dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. ya Ramash. Badai, topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Mari bersama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Allah Israel adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ketika saya kecil, ketika saya takut, saya selalu bersembunyi di sebuah ruangan. Saya merasa aman ketika bersembunyi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Dia adalah tempat di mana kita bisa menyerahkan seluruhnya kepada kita. Dia bukan Allah yang kita sekedar believe, tapi kita trust kepada Dia. Trust itu mengandung kata bahwa aku mau, aku rela, aku percaya sepenuhnya. Atur aku, bimbing aku trust sama kamu. You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance whenever I'm afraid. You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance whenever I am afraid. I will trust in you. Yes, I will trust in you, Jesus. I
will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart. Song deliverance whenever I'm afraid. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. In the strength of the Lord. In the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. And I will trust in you. Let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Di saat kami nggak mampu, di saat kami nggak bisa, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Engkau satu-satunya tempat pengharapan kami Tuhan. Kami tidak bisa berlari Tuhan, hanya kepadamu Tuhan kami berlari Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya. Dan sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita sama-sama berkata, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Sekali lagi katakan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Oh, aku percaya. Lewati lembah. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Kemenangan,
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita sebagai lambang penyerahan di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera di tempatmu, di kotamu masing-masing. Engkau bukan lagi adalah anak-anak Tuhan yang kecil, tapi engkau adalah anak-anak Tuhan yang siap didewasakan, siap untuk meratakan jalan-jalan, siap untuk meratakan gunung-gunung, untuk perkabaran Injil, untuk kedatangan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah berkat penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kehidupanmu. Bukan hanya sekarang tapi sampai selama-lamanya. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebab engkaulah jemaat rasuli, rahmani dan rajani. Yang percaya engkau diberkati Tuhan, yang percaya engkau ditolong oleh Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.